Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam video tersebut kita kembali melihat seorang mu'alif yang bicara tanpa ilmu, bicara tanpa dasar tentang kekristenan. Dan tentu ini sesuatu yang sangat disayangkan, yang seharusnya dia belajarlah banyak tentang agama barunya, tetapi malah sibuk mengurusi tentang kekristenan. Kalau benar tidak masalah, tetapi kalau salah dan ngawur itu tentu menjadi persoalan dalam relasi hubungan antara Kristen dan Islam. Nah, ia katakan bahwa kitab suci Kristen, yang kita harus tahu bahwa kitab suci Kristen itu terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang Yahudi menyebut PL ini sebagai tanah, yang merupakan singkatan dari Torah, kitab Taurat, Nevi'im, kitab Nabi-Nabi, dan Ketuvim, tulisan-tulisan. Itu mewakili kitab-kitab yang bernuansa puisi seperti Mazmur, Amsal, dan lainnya. Ia katakan bahwa kitab PL itu nyolong, mencuri dari orang-orang Yahudi. Nah, ini tentu pernyataan yang menyesatkan. Ia mencoba mengeluarkan opini bahwa agama Yahudi itu bertentangan dengan kekristenan, bahwa kekristenan itu telah menyimpang sama sekali dari agama Yahudi. Nah, di sini menunjukkan bahwa ia tidak mengerti sama sekali apa itu agama Yahudi dan sejarah perkembangannya. Termasuk ia tidak mengerti apa itu kekristenan dan sejarah perkembangan iman Kristen. Nah, harus dipahami bahwa kekristenan itu berpusat kepada Kristus. Keyakinan iman Kristen berpusat kepada pribadi Yesus Kristus sebagai Mesias dan Tuhan Juru Selamat itu sendiri. Dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat? Kalau kita lihat di dalam pernyataan Yesus, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, di sana Yesus berkata setelah kebangkitannya dari kematian, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Di sini Yesus katakan bahwa nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama tentang Dia sebagai Mesias itu sudah tergenapi di dalam diri Yesus melalui kedatangannya sebagai manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh akar, ya kan, seluruh ajaran iman Kristen itu berakar dari Perjanjian Lama, sehingga kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Lama sejak semula. Adapun Yudaisme yang sekarang berkembang itu tentu berbeda dengan Yudaisme biblikal. Yudaisme iman agama Yahudi yang berakar dari Perjanjian Lama itu sendiri, yang setelah kehancuran Bait Allah yang kedua tahun 70 Masehi, kemudian agama Yahudi mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin jauh dari bentuk aslinya. Nah, ini urusan intern mereka lah, kita tidak perlu mengurusi. Tetapi kalau ingin belajar tentang kekristenan, akar Yahudi dari kekristenan, belajarlah dari kitab Perjanjian Lama dan dalam tulisan-tulisan literatur agama Yahudi sebelum kehancuran Bait Allah yang pertama, Bait Allah yang kedua. Di sini Anda bisa melihat bagaimana sih kekristenan itu sebenarnya. Yang kedua, rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus itu seluruhnya adalah orang Yahudi. Mereka dibesarkan, mereka dididik di dalam iman dan agama Yahudi, dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias sesuai apa yang dinubuatkan dan tertulis dalam kitab-kitab tanah, kitab-kitab Perjanjian Lama. Bahkan Kisah Rasul sendiri mencatat bahwa ada banyak imam-imam, ada banyak orang-orang Farisi yang adalah orang Yahudi semuanya. Akhirnya mereka percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi tidak ada dasarnya, bahkan fitnah kalau ia katakan bahwa Kristen mencuri tanah dari orang Yahudi. Tidak, sejak semula tanah kitab Perjanjian Lama itu adalah akar dari ajaran iman Kristen. Dan kitab Perjanjian Baru itu banyak kali mengutip, bahkan penuh dengan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Ini berbeda dengan Islam, kendati pun secara teoritis mengakui eksistensi Taurat dan kitab Injil, tetapi Quran tidak pernah merujuknya secara langsung. Tetapi kekristenan mengakui bahwa tanah Perjanjian Lama itu adalah akar dari ajaran Kristen dan merujuknya secara langsung. Kristus merujuk banyak kali ayat di dalam Perjanjian Lama. Rasul-rasul merujuk banyak kali ayat dalam Perjanjian Lama. Dan ini menunjukkan bahwa
kitab perjanjian lama itu benar merupakan bagian dari kekristenan, bahkan tidak terpisahkan dari kekristenan itu sendiri. Karena itu sekali lagi, belajarlah yang banyak, belajarlah yang dalam bagi para mu'alaf-mu'alaf, agar jangan engkau sembarang mengeluarkan statement-statement tentang kekristenan. Terlebih lagi untuk orang Kristen, belajar yang benar tentang kekristenan dari sumber-sumber yang benar dan bertanggung jawab, agar engkau tidak mudah meninggalkan imanmu dan engkau menjadi bodoh karena engkau tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang iman Kristen. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.